sangat-sangat berjasa dalam dunia pendidikan loh. Yuk tanpa berlama-lama kita masuk ke ceritanya. Tidak. Nah, kisah ini berawal pada awal abad ke-20 di Yogyakarta. Lahirlah seorang anak yang biasa dikenal dengan sebutan pelita pendidikan bangsa, yaitu Raden Mas Sudarmaningrat, atau biasa kita sebut dengan Ki Hajar Dewantara. Ia hidup di masa penjajahan, dan ia juga berjuang lewat kata-kata dan tindakan. Salah satu tindakan nyatanya, ia pernah mendirikan sekolah taman siswa pada tahun 1922. Mengapa ia memilih jalan ini? Ia memilih jalan ini karena ia percaya bahwa kemerdekaan paling hakiki terlahir dari kepala yang terdidik dan hati yang merdeka. Terus, bagaimana cara ia mewujudkannya? Dengan tekad yang gigih dan gagasan yang humanis, serta keberanian menghadapi kolonial dan tantangan sosial. Ia juga mengubah ruang-ruang sederhana menjadi ruang kelas, dan anak-anak terpencil menjadi pembawa harapan baru. Nah guys, kami membuat storytelling ini bukan hanya untuk mencatat tanggal dan fakta, melainkan untuk menelusuri jejak-jejak kecil, seperti jejak sepatu yang menelusuri jalan kampung, garisan kapur di papan tulis yang lapuk, dan tawa anak-anak kecil yang mengalun ketika belajar di bawah pohon. Dari situ, cerita hidup beliau mengalir. Terlihat sederhana, namun penuh getar yang menggerakkan banyak orang. Di Yogyakarta, lahirlah seorang anak dari keluarga priai. Dari kecil, ia sudah sangat berbeda dengan teman-temannya, yang saat lainnya sedang asyik bermain, ia malah tenggelam di dalam buku. Ia selalu bertanya, kenapa dunia terasa timpang? Kenapa anak pribumi hanya diberi sedikit kesempatan untuk belajar, padahal ilmu begitu luas? Rasa ingin tahu itu membawanya menjadi seorang jurnalis. Tulisan-tulisannya tajam, suaranya lantang, membela keadilan. Tapi keberaniannya tidak disukai oleh penguasa kolonial. Ia ditekan, dibatasi, bahkan dihambat dalam banyak hal. Namun ia tidak menyerah. Ia memilih jalan yang lebih besar, pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikanlah bangsa ini bisa bangkit. Dari sini lahir semangat baru, sebuah perjuangan lewat ilmu pengetahuan. Kemudian, pada tahun 1922, beliau dan beberapa sahabatnya mendirikan taman siswa. Itu bukan hanya sekolah biasa. Taman siswa adalah gagasan yang merangkum cita-cita, pendidikan untuk rakyat, pendidikan yang menghargai budaya lokal, dan pendidikan yang membangun watak. Bukan hanya sekedar menghafal. Bayangkan nih, di halaman kecil yang dipenuhi tikar dan meja sederhana, beliau mengajarkan lebih dari sekedar membaca dan berhitung. Beliau menanamkan rasa percaya diri, rasa kebangsaan, dan kewajiban sosial. Sampai suatu sore, angin sejuk masuk ke kelas di bawah pohon. Seorang murid memberanikan diri bertanya, mengapa kita harus diajarkan tentang air, Pak Ki? Beliau hanya tersenyum. Perlahan, menyapu debu kecil dari meja dengan lengan baju, lalu berkata dengan tenang, karena tanpa cinta pada tanah air, ilmu akan menjadi kosong. Tanpa akhlak, ilmu menjadi berbahaya. Kalimat sederhana, tapi tertulis dalam hati banyak anak yang hadir kala itu. Dan di lain waktu, beliau sering memakai metafora yang mudah dipahami. Pendidikan ibarat obor, menyalakan satu obor, berarti menerangi banyak gelap. Jadi perubahan yang dibawa Ki Hajar itu gak semua orang bisa menerima. Ada yang merasa risih, apalagi penjajah. Mereka menganggapnya ancaman. Beliau juga sering ketemu masalah kayak dana yang pas-pasan, fasilitas seadanya, sampai difitnah. Tapi cara beliau mengatasinya itu simpel aja. Beliau merangkul masyarakat, ngajak tokoh adat, buka kelas malam, bahkan rumahnya sendiri dipakai jadi tempat belajar. Nah, dari situlah lahir filosofi yang kita kenal banget sekarang, Ingarsa Sungturada.